Ini katanya pengasihan. Pengasihan apa? Ini pengasihan jala pancur, pembuka aura. Jangankan manusia, setan jin merkayangan aja katanya nanti bakalan suka sama kamu. Udah berdiri tuh, sosok tinggi, besar, berbulu. Kamu mau uang, kamu mau emas. Tuh lihat katanya emas, tuh lihat katanya uang. Coba kamu mau yang mana? Dia bilang gini, saya tuh katanya seneng sama kamu. Kamu mau nggak nikah sama saya? Akhirnya dia tuh nindihin saya, Mang Eng. Kayak mau menyet saya. Padahal posisi saya pakai baju. Perasaan tuh kayak nggak pakai baju, terus kayak ada yang liatin, kayak ada yang merhatiin. Saya pengen tobat ya Allah, kata saya. Saya mau buangin ilmu-ilmu kayak pengasihan apa gitu. Supaya pikiran saya tuh tenang, Mang Eng. Itu setelah berapa lama punya ilmu itu? Lanjut ke sini ya. Ke sini ya. Oh, sekolahnya. Begitu Mbak ceritanya. Oke. Iya. Kalau gitu aku kabarin Mbak Mila dulu ya sebentar. Iya, Mbak. Oke. Oke Mbak Rahayu, aku udah ngabarin Mbak Bila. Nanti Mbak Bila kesini. Aku duluan pergi, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Mari Mbak Rahayu. Mari. Debus kembali melaju mengelilingi kota Indramayu. Menyusuri setiap sudut kota yang indah dan ayu. Tim Malam Mencekam mendatangi Mbak Rahayu, seorang istri dengan hati penuh luka nan pilu. Di depan rumah ia duduk dengan wajah yang sendu. Berawal dari pernikahan yang dikhianati sang suami, hingga menimbulkan dendam yang cukup menguras hati. Aura yang ternyata turut menarik perhatian bangsa jin, yang kini mengincarnya untuk menjadi pendamping goib, menghancurkan ketenangan jiwa dan raga Mbak Rahayu. Mbak Rahayu. Mbak Bila. Iya. Mbak, saya tuh dengar dari Kak Safar. Katanya Mbak ini punya cerita yang pengen diceritain di Malam Mencekam dan ceritanya menarik banget. Itu benar? Bener. Saya mau nyeritain pengasihan jala pancur karena saya tuh diselingkuhin suami. Saya sakit hati, makanya saya dendam. Saya jalanin ritual dari masa itu, katanya ritual jala pancur. Ya udah Mbak, udah siap buat cerita bareng Mai? Siap. Iya, saya ganti baju dulu ya, Mbak. Oh, boleh. Iya. Kalau gitu aku tunggu di Iya. sini ya. Iya. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, semakin jauh seseorang mengejar balas dendam, semakin jauh pula ia dari ketenangan. Saat malam, Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan hari ini semua berbahagia. Hari ini Mai dan tim berada di kota Indramayu ya. Dan narsum-narsumnya pun warga Indramayu. Yang hari ini ada di depan kita namanya Mbak Rahayu. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di kota Indramayu, Mang E. Makasih ya sambutannya. Iya, Mang E. Mbak Rahayu punya kisah di tahun 2003 ya? Iya. Ini kisahnya serem juga nih. Sampai tirakat ya. Iya. Gara-gara suaminya kabur ya. Gara-gara suaminya selingkuh. Selingkuh ya? Iya. Jadi akhirnya memperdalam sebuah ilmu, satu ilmu gitu ya. Iya. Mbak Rahayu sekarang kesibukannya apa ini? Sekarang saya ibu rumah tangga.
Keseharian ya pas mengurus rumah tangga aja. Udah punya anak berapa? Sekarang saya udah punya anak 3, 3 ya? laki-laki semua. Laki-laki semua. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Barangkali Mbak Rahayu mau salam-salam dulu ke warga Indramayu nih, mau dadah-dadah dulu. Iya. Piwe kabar wong Indramayu. Waras kabeh tah wong Indramayu. Wah, mantap. Apa kabar warga Indramayu? Mudah-mudahan semua sehat ya. Terima kasih warga Indramayu yang sudah mendukung Malam Mencekam sejauh ini. Mudah-mudahan tontonan dari Malam Mencekam membawa kebaikan untuk kita semua ya. Sobat, kita berada di Gedung Kesenian Mama Sugra. Ini tempatnya di Jalan Veteran, Kabupaten Indramayu. Dan bisa dilihat persiapan-persiapan dari tim sebelum syuting di BTS-nya bersama Mbak Bila ya. Kalau mau tahu bagaimana persiapan kita sampai bisa menayangkan tayangan yang ini. Sobat juga jangan lupa untuk follow TikTok Malam Mencekam @malammencekam_story dan @malammencekam_official ya. Jadi TikTok yang dulu itu hilang, di ban kali ya. Kasian ya, jadi bikin baru nih. Jadi jangan lupa untuk di follow ya. Dan hari ini kita akan mendengarkan bersama kisah dari Mbak Rahayu sampai dengan 1 jam ke depan kira-kira. Oh ya, harus salam-salam dulu nih untuk warga yang ada di luar negeri nih. Yang ada di Mesir, Malaysia, Singapura, Brunei, pokoknya semualah warga Malam Mencekam. Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Baik, saatnya kita bilang Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mbak Rahayu. Jadi saya tuh punya cerita Mang Ai. Tepatnya itu di tahun 2003. Nah di tahun 2003 itu waktu itu saya masih lulusan SMP, sekolah menengah pertama. Karena waktu itu saya ikut ibu angkat. Akhirnya di tahun 2003 itu saya dijemput sama orang tua. Orang tua asli. Orang tua asli ya dijemput. Karena waktu itu saya tidak melanjutkan ke SMA dengan alasan katanya saya mau dijodohin, mau dinikahin. Awalnya saya tolak karena saya mau melanjutkan ke SMA. Tapi ibu saya bilang gini, percuma katanya kalau anak perempuan sekolah tinggi-tinggi, tetap aja katanya kerjanya di dapur. Ibu saya bilang gitu. Terus saya ngomong gini, Bu katanya saya mau dijodohin itu sama siapa? Saya kan belum tahu nih orangnya yang mau dijodohin sama saya itu. Nah ibu saya bilang gini, kamu tuh katanya mau dijodohin sama, sebut saja namanya Yanto. Si Yanto. Nah kebetulan Yanto ini pernah kerja di orang tua saya. Orang tua saya itu bakul ikan gede di daerah Indramayu. Maksudnya apa bakul ikan? Jadi itu apa kayak bakul ikan yang nelayan itu jualnya ke ibu saya. Oh. Dari nelayan itu dijualnya ke ibu saya, nanti ibu saya itu kirim ke Jakarta. Penampung juga ya? Penampung, iya bandar ikan besar lah bisa dibilang kayak gitu. Nah si Yanto ini udah kerja itu selama 2 tahun ketika saya masih SD waktu itu kelas 5 sampai kelas 6. Saya tahu orangnya alim, memang baik, dia itu diem orangnya. Kalau gajian itu kalau ibu saya nggak ngasih dia nggak bakalan minta. Jadi dikasihnya ibu saya makanya. Kalau ibu saya ngasih ya dia nampanin gitu. Kalau nggak dikasih ya diem aja. Jadi ibu saya tuh mulai suka tuh di situ. Akhirnya berniat mau jodohin saya tuh sama si Yanto itu. Akhirnya kan saya tahu. Oh ya si Yanto saya tahu karena saya 3 tahun gak ketemu. Karena sekolah saya ikut itu ibu angkat. Akhirnya saya terima tuh perjodohan itu. Perjodohan dari orang tua. Ya udah kata saya nggak apa-apa. Saya maulah dijodohin, saya nggak apa-apa nikah.
Nah seminggu kemudian tuh Mang ada pertemuan tuh dua keluarga, keluarga si Yanto sama ibu saya. Itu ada acara kayak semacam lamaran lah. Nah, akhirnya tuh ada lamaran. Pas lamaran itu udah berjalan dengan lancar. Nah, 3 bulan kemudian akhirnya kita tuh nikah. Kalau nggak salah itu di bulan Juli nikah. Akhirnya kita resmi nikah dan saya ikut orang tua saya di rumah orang tua. Di tahun 2005 saya tuh punya anak 1. Nah di situ tuh mulai ada konflik keluarga. Antara keluarga si Yanto sama keluarga saya itu ada konflik. Akhirnya rumah tangga kan jadi kisruh tuh Mang Penyebabnya apa? Penyebabnya itu kayak semacam jual padi lah. Jadi saya tuh dikasih sawah, kalau orang Jawa bilang 1 bau lah lebih gitu. Sama orang tua itu karena saya mau dijodohin, akhirnya saya tuh dikasih sawah. Karena saya belum mengerti waktu itu masih umur 16, belum mengerti masalah sawah ataupun apa. Jadi saya tuh pasrahkan semua itu sama suami, sama si Yanto ini. Terus ibu saya bilang gini, ya udah katanya yang sawah itu mah katanya buat kamu nanti ditabung. Kalau masalah biaya hidup kayak lahiran, kayak segala macam apa itu ditanggung sama ibu saya. Semua. Jadi hasil dari padi itu niatnya itu untuk ditabungin. Tapi karena orang tua si Yanto ini apa ya kayak orangnya kayak semacam model ngeret lah, kata orang Jawa mengeret. Akhirnya si padi ini tuh dijual Mang nggak bilang-bilang sama saya. Dijual sama si Yanto sama bapaknya. Waktu itu saya ditanyain sama ibu saya, kamu kan habis lahiran katanya. Masa sih kamu nggak pakai perhiasan? Coba dijual katanya padinya buat beli perhiasan. Terus padi yang mana Bu? Padi yang ibu kasih buat kamu katanya sawah, hasilnya itu kemana? Ya saya nggak tahu kan udah dijual. Dijual sama siapa katanya? Dijual sama Yanto sama bapaknya. Nah akhirnya tuh dipanggil lah si bapaknya Yanto ini sama si Yanto itu ke rumah orang tua saya. Kamu katanya sebagai orang tua, anak lagi rumah tangga, bukannya malah ngasih, malah punya anak katanya diminta. Gitu kata orang tua saya. Akhirnya tuh karena orang tua saya waktu itu tuh ngeluarin kata-kata yang gak enak. Akhirnya bapaknya Yanto itu suruh anaknya pulang. Udah katanya jangan ikut sama saya, kamu pulang aja ke rumah saya. Akhirnya si Yanto itu waktu itu apa ya ngikutin bapaknya. Pulang dia tuh ke rumah bapaknya, saya ditinggal di rumah ibu saya. Terus Yanto bilang gini, kamu katanya kalau masih suka terima sama saya, ayo ikut sama saya ke rumah ibu saya. Karena saya waktu itu lihat anak masih kecil ya makanya saya kasihan, akhirnya saya ikut ke rumahnya si Yanto. Tapi di situ juga apa yang nggak enak lah, saya didiemin sama mertua. Tiap pagi saya disindirin sama si mertua. Saya tuh ikut di situ 3 bulan. Karena suami saya pulang ke rumah bapaknya, jadi nggak kerja lagi di rumah ibu saya tuh. Mang udah berhenti. Tadinya kan kerja, nah sekarang tuh berhenti. Nah di situ tuh Yanto mulai kepikiran pengen kerja, cari kerjaan. Akhirnya dia tuh dapet di wilayah Indramayu pabrik rotan. Tapi dia nggak ngomong sama saya, nggak izin. Waktu itu dia tuh beres-beres baju. Kata saya, kamu mau kemana? Kata, mau kerja. Kerja kemana? Di situ. Kenapa kamu nggak ngomong sama saya?
Dia nggak ngomong, nggak jawab. Sambil beresin baju, akhirnya dia tuh pamit sama orang tuanya, pergi. Saya ditinggalin di rumah mertua selama 3 bulan itu. Akhirnya saya gimana sih ya Mang rumah tangga. Saya ikut mertua, sedangkan suami nggak ada, kan nggak enak. Dari rumah orang tua saya ikut ke suami, sedangkan suaminya nggak ada. Akhirnya saya tuh inisiatif buat apa ya, nyari kesibukan sendiri lah Mang. Akhirnya saya minta pulang ke rumah orang tua, saya minta pulang. Akhirnya saya pulang. Nah saya di situ tuh jualan, mulai bikin warung di dekat Pantura itu Mang kayak jualan sop sapi. Saya tuh daging sapi, mie rebus, kopi buat supir-supir jalan Pantura itu Mang Daerah rame ya? Iya, rame. 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Biasa masih kayak nafkain lah, setiap sebulan sekali itu ngirim 400. Udah 3 bulan itu saya kan mulai ngerasa jenuh. Saya merasa punya suami, tapi saya tuh kayak sendiri gitu. Akhirnya saya nelpon ke suami itu minta ikut ke suami. Cuma suami saya bilang nggak boleh, katanya di sana nggak ada tempat tidur, di sana nggak ada tempatnya. Berulang-ulang saya tuh nelpon, tetap jawabannya sama, nggak boleh. Karena saya tuh kesel, akhirnya saya tuh apa ya, ngeberaniin diri gitu Bang Saya nggak ngomong-ngomong. Akhirnya saya nyusul ke tempat suami itu sendiri, nggak ngomong-ngomong. Bawa anak waktu itu tuh. Bawa kayak alat-alat dapur, kayak panci, kayak apa saya bawain. Akhirnya saya naik mobil dari situ, naik Kopayu. Akhirnya saya nyampe tuh di wilayah Indramayu lah. Saya tanya sama tukang warung di situ. Mbak, ini tempat kerjanya Pak Yanto ya? Oh iya, tanya ini tempat kerjanya Pak Yanto. Oh ya saya mau tanya Pak Yantonya ada nggak di situ? Tadi mah ada katanya. Ini siapa? Saya istrinya. Oh istrinya. Katanya Pak Yanto tuh belum punya istri. Katanya masih lajang. Ini udah punya istri bawa anak. Emang saya istrinya emang bilangnya Pak Yanto masih lajang. Kata saya kan gitu. Iya, tanya di sini bilangnya masih lajang gitu. Akhirnya saya tuh ya, habis itu saya ke gerbang tuh nyamperin Pak Yanto. Emang posisinya waktu itu Pak Yanto lagi berdiri tuh di pintu gerbang. Saya masuk, malah ngomong, kamu katanya ngapain ke sini? Ya saya mau nyusul. Kan udah dibilang katanya di sini nggak ada kamarnya, nggak ada tempat tidurnya. Kamu maksa aja ke sini. Saya nggak ladenin. Akhirnya saya masuk aja tuh Mang, ke dalam tuh. Akhirnya dia ngikutin dari belakang. Nah udah sampai situ, itu kan posisi mau maghrib. Si Yanto ini udah keluar A plus kerja. Jadi dianya udah istirahat, ada yang masuk lagi tuh temennya. Dia bilang gini, saya nggak bisa nemenin kamu katanya. Saya mau nemenin istrinya teman saya, dia lagi hamil 9 bulan. Suaminya kan A plus, jadi saya mau nemenin. Akhirnya saya ditinggal, nggak ditemenin. Ditinggal tuh sama si Yanto. Akhirnya saya di situ tuh diem sendiri. Di situ itu posisinya bukan kamar Mang, itu kayak apa sih ya? Bukan mes lah, kayak kamar kecil, cuma nempel sama pabrik kayak mesin. Ada keanehan Mang Saya lihat ke dalam masih gelap. Kan posisi itu udah mau maghrib. Akhirnya saya tuh nyoba nyalain lampu yang di dekat pabriknya itu. Saya nyalain lampu, dimatiin lagi. Ada yang matiin, saya nyalain, ada yang matiin. Saya nyalain lagi, ada yang matiin lagi. Saya kan kaget. Akhirnya saya tuh beraniin diri mau lihat apa. Akhirnya saya ngelongok di pas pintu mesin tuh buat masuknya mesin tuh. Saya lihat tuh pocong. Jadi
ketutup kain putih semua itu Mang. Berdiri tapi sambil goyang-goyang berdiri itu. Goyang-goyang kanan kiri goyang-goyang. Saya teriak tuh saking kagetnya. Ya Allah, saya tolong. Akhirnya teman suami saya nyamperin. Kenapa Mbak? Katanya. Itu kata saya ada pocong. Di mana? Itu kata saya di situ di dalam mesin itu. Ya Mbak katanya di sini mah udah biasa. Tiap hari katanya di sini mah lihat kayak gituan. Tapi saya akan takut, kata saya nggak ada temennya. Ya udah katanya nanti saya teleponin katanya Pak Yantonya. Kasihan istrinya baru datang katanya ditinggal. Nah akhirnya itu orang Tegal kalau nggak salah. Orang Tegal, orang Jawa Tengah. Akhirnya dia tuh nelponin si Yanto ini Mang. Diteleponin lah. Halo katanya ini Yanto, istri kamu katanya di sini sendirian. Katanya kamu kemana? Dia bilang lagi nemenin istrinya temennya yang lagi hamil. Katanya dia ngomong Mbak katanya nggak bisa nemenin. Si Yantonya lagi nemenin istrinya temennya. Malah saya katanya Mbak yang suruh nemenin Mbaknya nggak apa-apa kan. Ya terus saya nggak apa-apa. Akhirnya saya ditemenin tuh Mang sama si temannya suami itu. Tidur satu kamar. Tapi posisi pintu itu kebuka. Karena saya saking takutnya akhirnya ya saya mau aja ditemenin sama temannya suami. Itu orang saya takut. Sampai besoknya lagi. Sampai sore tuh suami saya baru pulang. Akhirnya kita kan cekcok. Nah di situ tuh saya ngomong gini, udahlah kata saya, ayo pulang aja, nyari kerjaan yang lain, jangan di sini. Saya di sini nggak betah. Dia tuh nolak. Cuma waktu itu saya tuh nggak tahu kalau dia itu punya selingkuhan, Mang. Saya tahu itu dari yang tukang warung yang tadi ngomong, Mbak katanya, suami Mbak itu katanya di sini itu udah punya selingkuhan sama si ini gitu. Masa? Iya. Pantes aja makanya dia tuh nggak mau saya bawa pulang tuh suruh apa ya cari kerjaan yang lain tuh nggak mau. Akhirnya saya tuh kayak mantau lah Mang perempuan mana yang sama suami saya itu. Akhirnya ada tuh satu perempuan. Yang lain tuh bilang ke suami saya itu ya biasa. Kalau manggil itu Pak Yanto. Tapi ada perempuan ini bilangnya AA. Dari situ saya mulai curiga. Akhirnya ketahuan sama saya selingkuh dan saya minta cerai. Akhirnya saya pulang tuh Mang bawa anak. Pulang ke rumah orang tua saya. Saya ngomong ke rumah orang tua saya itu, saya ngomong gini, Bu saya minta cerai. Kenapa? Suami saya selingkuh sama temen. Ini saya ceritain tuh semuanya Mang. Ya udah katanya kalau kamu mau cerai katanya cerai aja. Kenapa katanya bisa si Yanto kayak gitu sama kamu? Ya itu kan pilihan ibu. Ya mana saya tahu katanya kalau Yanto kayak gitu. Kalau Yanto kayak gitu mah saya nggak bakalan jodohin sama kamu. Akhirnya saya cerai tuh Mang cerai. Saya disuruh nempatin rumah orang tua saya yang pertama saya tempatin itu yang kosong. Akhirnya saya suruh nempatin di situ, saya izin. Ya udah saya nggak apa-apa lah nempatin di situ. Tapi saya mau bawa teman. Saya bawa tuh emak angkat saya. Ibu saya ngizinin. Akhirnya saya tinggal di rumah kosong itu sama emak angkat saya. Gede rumahnya? Gede. Berapa kamar? 4 kamar. Nah pas saya tinggal di situ, saya cerita tuh sama emak angkat saya. Saya tahu katanya kamu udah cerai, ibu kamu udah ngomong kalau kamu udah cerai sama si Yanto. Kenapa kata si Yanto jahat banget sama kamu? Ya nggak tahu kata saya mah. Saya tuh nggak terima katanya kamu diginiin. Saya tuh yang ngurus tuh saya dari kecil. Enak banget ketemu gede aja katanya langsung nyakitin kamu. Saya nggak terima. Kamu mau nggak katanya sakit hati kamu itu dibales.
Kata saya dibalas gimana mak? Iya kamu mau enggak? Kalau kamu mau katanya nanti mak ajarin. Saya pikir-pikir tuh Mang, saya pikir-pikir. Karena saya ngerasa sakit hati, akhirnya saya mau. Ya udah mas saya mau. Kamu siap? Iya. Kamu kuat? Iya. Nggak apa-apa saya kuat. Ya udah katanya kalau kamu siap, kalau kamu kuat, nanti katanya malam Jumat kita mulai katanya ritualnya. Ya nggak apa-apa saya siap. Nah, udah beberapa hari saya di situ sampai ke malam Jumat. Malam itu sekitar jam 12, saya tuh dibangunin. Yuk, kata mas saya. Apa mak? Bangun katanya. Jadi nggak katanya ritualnya? Ya, kata saya jadi. Ya udah sana katanya kamu pakai apa sih samping. Kain lah kata orang Jawa, kain itu Mang. Buka bajunya katanya kamu ganti pakai kain. Nanti kita ritual katanya di kamar belakang. Di kamar mandi belakang. Saya nurut tuh ganti baju pakai kain. Saya ke kamar mandi. Nah di situ tuh udah ada kayak kembang 7 rupa Mang. Udah di dalam bak mandi itu udah ada airnya, udah ada kembangnya itu kayak kembang orang meninggal. Udah ada kursi di situ. Saya suruh duduk. Duduk katanya kamu di sini. Akhirnya saya duduk. Saya dipegangin tuh kepalanya. Pegangin kepala saya sama mangkat saya tuh sambil baca-baca apa, saya nggak tahu baca apa. Akhirnya saya diguyurin tuh air kembang itu ke kepala saya. Itu sebanyak 7 kali. Di kamar mandi? Iya, di belakang kamar mandi. Gelap nggak? Enggak, biasa. Ada lampu. Setelah 7 kali itu saya diguyur sebanyak 7 kali. Pakai gayungnya itu kalau nggak salah kayak terbuat dari kelapa itu Mang, yang kayak buat orang nuju bulanan itu. Bulat, kayu panjang. Nah saya tuh siram sebanyak 7 kali. Udah nih selesai. Habis itu jangan pakai baju dulu katanya. Ritual apa lagi kata saya mah. Sini katanya kamu bakar dupa. Akhirnya saya tuh bakar dupa. Dupa itu dibakar. Nah asapnya itu Mang suruh diusapin ke muka. Sebanyak 7 kali juga. Akhirnya saya nurut. 1 kali saya usapin tuh ke muka. 2 kali sampai 7 kali. Saya tanya ini buat apa Mak? Ini katanya pengasihan. Pengasihan apa? Ini pengasihan jala pancur, pembuka aura. Biar kamu katanya banyak yang sayang. Jangankan manusia. Setan jin merkayangan aja katanya nanti bakalan suka sama kamu. Lah, saya kan takut Mang. Kok setan jin merkayangan suka sama saya? Saya lihatnya juga takut, gimana mau disukain, disenengin. Udah katanya kamu bakalan tahu sendiri nanti. Wah, saya dapat bingkisan nih dari Malam Mencekam. Coba saya lihat. Wah, topi saya pakai. Keren juga ya. Terima kasih Mang. Udah ritual, cuma tuh ada keanehan sama anak. Anak nih pas deket sama saya tuh nggak kayak biasanya Mang. Dia tuh selalu nangis kalau lihat saya tuh. Udah umur berapa anaknya? Itu 2005, berarti itu sekitar 1 tahunan kalau nggak salah. Sekitar 1 tahunan. Nangis terus kalau digendong sama saya tuh, nggak mau, nggak nyaman. Tapi kalau sama ibu angkat saya diem. Tapi kalau sama saya dia nangis. Akhirnya yang ngasuh anak itu jadinya tuh ibu angkat saya. Ibu angkat saya bilang gini, ini udah ritual yang pertama sama yang kedua, tinggal kamu puasa. Nah puasanya ini
kamu tuh dilarang makanan yang bernyawa. Apa? Jadi nggak boleh makan ayam, nggak boleh yang punya nyawa lah intinya. Jadi saya itu makan tuh cuma cukup tempe, tapi nggak pakai garam. Bawang digoreng boleh, tapi jangan pakai garam. Yang asin nggak boleh, yang ada rasanya itu nggak boleh. Itu selama 7 hari. Buka maghrib, habis buka itu air putih sama nasi putih, udah nggak boleh makan lagi. Sampai malam jalanin wirid dari jam 8 sampai jam 12. Baru selesai. Tiap hari kayak gitu. Awal puasa itu ya biasa. Masih apa sih? Kayak puyeng. Kepalanya tuh puyeng. Kayak mual, muntah. Kan baru puasa sih Mang Hari kedua itu udah biasa. Karena hari pertama itu udah kelatih sih mungkin ya Mang Nah pas di hari ketiga ini si nasi ini udah nggak masuk Mang Udah pahit itu mulut. Dimasukin juga saya muntah kembali tuh. Udah pahit rasanya, udah nggak ada rasanya. Nah di hari ketiga yang itu tuh saya udah ngerasa ada kayak keanehan itu. Pas malam seperti hari biasa itu saya ngejalanin ritual kayak wirid. Sampai jam 12 malam itu baru tuh ada keanehan itu, saya dengar suara orang cewek nangis. Sedih banget itu Mang nangisnya. Sedih banget. Kayak suaranya itu gini. Gitu. Ngelun banget. Saya itu suara apa? Tapi dicari orangnya tuh nggak ada. Udah. Nah yang kedua kali itu saya lihat kursi. Kursi itu Mang di ruang tamu itu ada yang geret, ada yang narik, ada yang buat mainin gitu Mang Kretek. Tapi nggak ada orangnya. Sampai baret-baret itu lantainya, keramiknya. Itu keanehan yang kedua itu. Itu di malam ketiga itu. Udah itu di hari keempat tuh. Itu kan di hari ketiga pas saya tirakat itu. Paginya itu saya biasa aktivitas. Itu terus di hari keempatnya itu terjadi keanehan lagi. Malam itu saya mau ngambil air wudhu. Nah di pas loteng di rumah orang tua saya itu yang kosong. Emang lotengnya itu kosong Mang nggak ada yang nempatin. Dari pertama bikin sampai saya yang nempatin, loteng itu nggak ada yang nempatin, kosong. Saya mau masuk kamar mandi, mau ambil wudhu, dia lagi berdiri. Megangin posisi kayak pegangan buat loteng itu. Perempuan, mukanya merah, rambutnya tuh acak-acakan. Saya kan kaget, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia bilang gini, jangan kesini katanya, ini mah tempat saya nggak bakalan ganggu kamu. Kamu tempatnya di situ, ya udah saya di sini, saya nggak bakalan ganggu kamu. Tapi anehnya tuh saya tuh nggak takut Bang nggak lari, biasa aja. Hilang tuh. Akhirnya saya wudhu, udah wudhu itu saya langsung sholat. Seperti biasa saya jalanin ritual kayak wirid sampai jam 3 subuh. Sebelum subuh itu. Sampai subuh saya tidur, terus paginya ya biasa kayak saya aktivitas sehari-hari lah Mang rumah tangga ya namanya berumah tangga, terus kayak nyuci baju, kayak nyuci piring, ya aktivitas sehari-hari lah. Nah ini di hari kelima. Di hari kelima saya masih tetap puasa. Itu di hari kelima itu udah kerasa banget itu perbedaannya Mang Udah nggak kuat saya. Badannya panas. Punggung juga kayak orang habis kayak kerja keras lah. Kerasa banget capeknya. Tidur saya nggak bisa tidur.
lapar. Nah di hari ke-5 itu saya tuh lagi jalanin wirid dari jam 8 seperti biasa sampai jam 12. Saking lelahnya saya, saking capeknya itu, akhirnya saya tuh kayak ngeliat tidur merem-merem ayam gitu makanya. Saking saya capeknya. Pas lagi enak merem-merem ayam, saya tuh tidur. Kedenger kayak suara orang bluk kayak jalan kaki, bluk kayak gitu. Getar tuh bumi. Kayak bergetar gitu. Akhirnya saya kan kaget bangun. Astagfirullahaladzim, ya Allah apa ini? Sampai bergetar itu bumi. Akhirnya saya kebangun tuh Mang. Kebangun. Cuma saya lihat pintu itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Akhirnya saya lanjutin wirid lagi. Terdengar lagi tuh. Kayak suara kaki. Bleg. Tapi ini ada bunyinya Mang kayak suara gelang kaki itu. Kayak orang berjalan cering, 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 cering. Bunyi. Saya dengerin itu pas berhentinya itu di pas kamar. Pas pintu kamar. Pas pintu kamar. Akhirnya saya coba beraniin karena saya nggak bisa jalan waktu itu saking laparnya. Saking lelahnya saya tuh kayak merangkak. Saya merangkak. Terus saya buka tuh pintunya separuh, setengah lah. Saya lihat kaki. Gede banget Mang Ada gelangnya itu kayak kerincingan itu, ada bola-bola gede itu warnanya merah darah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kata saya. Apa? Saya tuh lihat ke atas, buka pintu separuh lagi, saya lihat ke atas, buta Mang Buto hijau. Merah. Mukanya tuh merah. Matanya bulat gede. Sampai lidahnya tuh keluar. Saya tuh sampai kaget, sampai mau pingsan saya Mang Ya Allah, kata saya, buta. Karena saya nggak bisa jalan, akhirnya saya tuh merangkang masuk ke kolong tempat tidur. Udah masuk tuh saya sambil teriak-teriak, manggil mangkat saya, Ma, Ma. Ma saya nggak nyaut, nggak tahu kapan hilangnya itu si buta, udah nggak ada. Saya diem meringkuk kayak orang apa sih Mang kayak menggigil gitu, saking takutnya saya tuh. Akhirnya mas saya tuh datang, yuk, Ma, mas saya yang longok, mukanya ke kolong tempat tidur. Kamu katanya kenapa? Ma, saya lihat buta, Ma. Tadi saya lihat buta, saya gitu. Masa? Iya, Ma. Aduh, Ma, saya udah nggak kuat. Saya lihat kayak gituan terus, cuma saya nggak kuat. Dikuatin, kata. Sebentar lagi. Saya nggak kuat, Ma. Maksudnya tuh apa sih, Ma? Kayak gini. Saya tuh mau diapain? Saya udah nggak kuat, Ma. Yuk, ini tuh biar kamu tuh banyak yang sayang. Ritual ini tuh pengasihan, biar aura kamu tuh kelihatan. Terus setan jin merkayangan yang gaib nanti di depan kamu tuh bakalan gagal gaib, pasti kamu tuh ngeliat. Tapi saya tuh udah nggak kuat, ngeliat kayak gitu terus saya tuh nggak kuat, sabar. Akhirnya saya tuh ditenangin lah sama emak saya. Paginya itu seperti biasa saya menjalani aktivitas. Sampai maghrib lagi saya buka pakai air putih sama nasi putih aja. Malamnya lagi tetap wirid seperti biasa. Nah itu di hari ke-6 itu nggak terjadi apa-apa. Udah biasa, udah nggak terjadi apa-apa. Cuma ya apa sih, ya perut
kerasa banget laparnya Mang. Kayak lihat air tuh udah kayak mau gebur, mau berendam, saking panas banget. Badan saya tuh panas. Nah di hari terakhir saya lihat sosok yang tinggi besar itu Mang. Jadi saya tuh wirid seperti biasa sampai jam 12 wirid, disambung lagi sampai jam 3. Nah jam 3 itu kan saya kan udah selesai nih wirid. Udah selesai ngapalin rapalan buat ritual. Saya tuh mau ke kamar mandi. Nah di kamar mandi itu Mang udah berdiri tuh sosok tinggi, besar, berbulu, tanduknya itu satu, matanya merah. Awalnya tuh saya tuh nggak ngeliat. Pas saya balik badan, dia tuh senyum. Sambil taringnya tuh keluar. Wah, saya tuh kaget. Cuma saya tuh nggak bisa lari makanya. Kayak apa sih ya? Kayak saya tuh diem aja di situ, nggak bisa lari. Akhirnya saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya saya sadar, saya lari, pintu saya tabrak. Cuma saya tuh inget Mang waktu dia waktu si genderuwo itu ngeliatin saya itu, saya pas lagi berdiri, dianya di sebelah sana itu kayak cepet banget kayak wes gitu, hadep-hadepan sama saya. Cuma yang saya bingungnya itu dia tuh tingginya hampir sampai atap rumah. Tapi kenapa itu mukanya kok bisa hadep-hadepan sama saya? Pasti rakaat 7 hari itu udah selesai. Nah di hari berikutnya itu sekitar 4 hari atau berapa hari lah, 1 mingguan itu suami itu minta rujuk. Waktu itu aku lagi di rumah di dalam, terus ada yang ketuk-ketuk pintu. Saya buka, oh ternyata ada mantan suami. Kata saya nanya, mau ngapain? Kata saya, kamu kesini. Dia bilang katanya saya ingat anak. Ingat anak kata saya. Dari dulu kemana aja baru sekarang ingat anak. Karena saya waktu itu merasa sombong. Sombongnya apa? Karena saya udah banyak nih yang seneng sama saya. Jadi saya nggak butuh kamu. Gitu. Udah saya nggak mau rujuk sama kamu. Sampai dia ngomong gini, nggak apa-apa katanya, saya ceraiin istrinya lagi katanya. Yang penting saya rujuk sama kamu, kan ada anaknya. Tetap saya tolak, saya nggak mau. Saya nggak mau rujuk. Saya udah sakit hati. Dia diem nggak ngomong. Cuma bilang gini, saya tuh mau rujuk sama kamu. Saya kasihan sama anak. Kamu mau terima enggak kalau saya rujuk lagi sama kamu? Enggak. Saya udah nggak mau sama kamu. Udah nggak ada cinta ya? Iya. Sombongnya saya waktu itu. Padahal masih sayang. Enggak. Udah nggak enggak, kan udah dendam, udah sakit, jadi udah nggak ada rasa sayang. Makanya saya nggak mau rujuk. Dia tuh nangis, nggak mau pulang. Saya tetap suruh pulang. Nah, akhirnya tuh pulang. Akhirnya dia berantem sama istrinya. Sampai itu istrinya pernah ngelabrak saya. Karena dia bilangnya mau ke rumah saya, pengen rujuk sama saya. Istrinya itu ngomong gini, silakan katanya kamu rujuk sama suami saya, kan ada anaknya. Ya kalau saya mau mah dari dulu, ngapain sekarang? Sekarang saya udah nggak butuh. Itu suami kamu, bawa aja. Suaminya kan nggak pulang. Pas dari rumah saya itu udah pulang, tapi pulangnya itu nggak ke rumah istrinya. Akhirnya istrinya nyariin ke rumah saya, disangkanya di rumah saya. Padahal nggak ada. Akhirnya pulang semua. Iya. Mereka akur lagi. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Mulai itu terjadi keanehan-keanehan. Kayak satu contoh itu kayak kecelakaan. Sebelum terjadi kecelakaan itu 3 harinya itu udah kecium bau kembang. Kayak bunga orang meninggal itu. Tapi benar 3 hari kemudian itu terjadi kecelakaan di jalan raya itu. Makanya.
pernah waktu itu saya maghrib mau sholat, lumayan jauh itu masjidnya. Saya kan baru keluar pintu, tiba-tiba itu maghribnya ada kecelakaan. Ada kecelakaan, LP nabrak orang dan meninggal di situ orang. Nabrak pemotor, akhirnya meninggal di tempat dengan posisi badannya hancur, lebur. Waktu itu saya mau ke masjid tuh Mang melihat posisi orang kecelakaan, akhirnya saya tuh nggak jadi. Akhirnya saya sholat di rumah. Pas Isya, orang yang meninggal tadi kecelakaan itu tahu-tahu tuh itu nyamperin saya. Masuk ke rumah itu berdiri di tengah pintu. Tapi posisi pintunya itu udah ketutup. Saya kan kaget. Itu kan tadi orang yang kecelakaan. Kok bisa ada di dalam? Dianya nggak ngomong. Cuma wajahnya tuh pucat. Terus posisi badannya juga masih utuh. Nggak kayak pas kecelakaan hancur. Nggak bicara apa-apa? Enggak. Cuma kayak saya punya perasaan tuh dia ngomong kayak minta tolong, ada sesuatu yang tertinggal di situ. Anggota tubuhnya itu ketinggalan di situ. Ditolong sama si Mbak? Akhirnya saya ngomong tuh sama tetangga. Saya nggak nolong, cuma saya ngomong sama tetangga. Waktu itu tuh, Bu, kata saya, itu yang kemarin kecelakaan malam tuh datengin saya. Masa tuh? Iya. Terus ngomong apa? Nggak ngomong, tapi saya tahu dia kayak nyari sesuatu. Pas dicari itu, apa yang ketinggalan tuh ada mata ketinggalan. Ketemu itu? Ketemu. Terus dikembalikan kemana? Dikubur di situ. Di tanah ya? Iya, di tanah yang di situ. Karena kan kuburannya nggak tahu, mungkin diambil keluarganya, akhirnya dikubur di situ tuh matanya. Terus tiap hari ada penampakan, ada orang yang nyari mata di situ tuh. Jadi arwahnya tuh kayak ada orang lewat. Jadi dia tuh kayak lagi nunduk nyari apa gitu. Akhirnya tuh ditanya, Mas katanya nyari apa? Saya nyari kacamata. Akhirnya si orang itu tuh yang lewat tuh ikut nyariin. Kacamata, iya saya nyari kacamata. Ikut nyariin tuh, Mas katanya kacamatanya nggak ada. Saya bukan nyari kacamata, nyari apa? Nyari mata, gitu. Akhirnya orang itu kabur. Sering itu ya? Sering. Terus selanjutnya itu masih ada keanehan-keanehan lain Mang Setiap hari Sabtu itu si genderuwo itu datang. Di mimpi saya itu. Didatengin yang Sabtu pertama itu, didatengin genderuwo itu bentuknya kayak buruk. Tapi kakinya kuda. Dia bilang gini, saya tuh katanya seneng sama kamu. Kamu mau gak nikah sama saya? Kata saya nggak mau. Kamu kan bukan manusia, ngapain nikah sama saya? Kenapa? Ya saya nggak mau, kamu kan bukan manusia. Saya manusia, saya nggak mau nikah sama kamu. Akhirnya dia tuh hilang. Masih berlanjut. Di Sabtu berikutnya itu dia datang di mimpi saya Mang Setiap hari Sabtu. Malam minggu ya? Sabtu malam minggu ya. Kayak apel gitu? Pas pertemuan itu aku kira tuh udah selesai, nggak ada apa-apa. Awalnya waktu pas pertama mimpi itu aku anggap biasa lah, namanya bunga tidur. Jadi tak anggap biasa. Tapi Sabtu kemudian mimpinya tetap sama. Kayak gitu lagi. Mimpinya tuh dia minta nikah sama saya. Sabtu berikutnya kayak gitu lagi. Dia mau nikah sama saya, tapi saya tetap tolak Mang. Sebelum dia datang tuh di mimpi tuh tanda-tandanya tuh kayak kecium bau wangi kayak aroma pandan.
kayak pandan, tapi kalau orang Jawa bilang mah apa, wangur, langu apa wangur. Baunya tuh posisinya tuh. Kalau baunya udah kerasa kayak gitu pasti dia datang. Itu bertahan berapa minggu itu datang terus? Itu 3 kali Sabtu. Sabtu kedua itu datang lagi, Bang Eng. Dia bentuknya itu wajahnya tuh apa, ganteng. Iya kayak manusia, posisi kayak manusia bentuknya. Wajahnya ganteng. Tapi saya juga tetap tolak. Kenapa katanya kamu nggak mau terus nikah sama saya? Ya saya nggak mau. Nggak tahu saya tuh di mimpi tuh saya tuh tolak, Bang Eng. Di mimpi saya tuh perasaan saya tuh nolak terus, nggak pernah mau. Kemarin katanya saya datang sama kamu bilang wujud saya jelek, jadi kamu nggak mau. Sekarang saya datang katanya posisi saya itu wajahnya udah ganteng, tapi kamu juga tetap nggak mau. Ya emang saya nggak mau katanya sama kamu. Saya nggak bener nggak mau. Nah pas di Sabtu ketiga itu Mang dia itu saking emosinya mungkin ya sampai nunjukin sesuatu ke saya itu. Waktu itu dia datang Sabtu tuh malam. Saya lagi tidur malam tuh. Perasaan kayak saya tuh tidur tuh kayak gak pakai baju. Padahal posisi saya pakai baju. Perasaan tuh kayak gak pakai baju. Terus kayak ada yang liatin. Kayak ada yang merhatiin. Tengah malam itu kayak sering tuh selimut. Saya tidur pakai selimut Bang Nah si selimut ini ditarik. Serot sedikit-sedikit tuh. Saya kerasa tuh bangun. Iya emang selimutnya itu udah berubah. Tapi saya tak anggap biasa aja lah. Nah pas jam 1 saya masih tidur, kecium tuh bau kayak pandan. Wangi banget, wangi pandan. Tapi kayak wangur wangur lah. Atau orang Jawa wangur. Nggak tahu nyata apa nggak nyata saya nggak tahu, tapi saya lagi tidur. Dia tuh datang lagi dengan wujud asli, matanya merah, badannya gede, tinggi, berbulu, tanduknya 1 di tengah sama taring. Taringnya tuh keluar panjang. Dia ngomong gini, kamu katanya, kenapa nggak mau terus saya ajak nikah? Saya nggak mau. Coba katanya lihat orang-orang di luar sana katanya ngasih tumbal sama saya. Kalau dia mau kaya, dia muja saya tuh ngasih tumbal. Tapi katanya sama kamu, saya tuh nggak minta apa-apa. Saya nggak minta tumbal sama kamu. Yang penting kamu mau nggak jadi istri saya. Saya tetap tolak. Enggak, saya nggak mau. Saya masih ingat Allah. Masih punya dasaran agama. Jadi saya bilang enggak. Saking marahnya sampai dia nunjuk gini. Kamu tuh sebenarnya mau apa? Tuh katanya saya bisa ngasih kamu apapun. Kamu mau uang. Kamu mau emas. Tuh lihat katanya emas. Tuh lihat katanya uang. Coba kamu mau yang mana? Ambil katanya. Buat kamu. Saya nggak minta tumbal. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak minta uang kamu. Saya nggak minta emas kamu. Pokoknya saya nggak mau. Itu saking keselnya. Akhirnya dia tuh nindihin saya, Mang kayak mau menyet saya. Tapi saya tuh nggak bisa berontak waktu itu tuh. Tangan saya tuh kayak dipegangin sama si genderuwo ini, dipegangin, 2 tangan ini tuh dipegangin, saya nggak bisa apa-apa. Posisinya udah ada tuh di atas saya tuh, udah nindihin. Tapi saya ngomong gini dalam hati tuh, ya Allah kata saya. Kalau dikasih kesempatan buat tobat, saya tuh pengen tobat. Kalau masih dikasih kesempatan, saya pengen tobat. Saya nggak mau sama
bersekutu lagi sama si genderuwo ini, saya nggak mau. Udah nggak pengen ketemu lagi. Nah, saya tuh badan udah nggak kerasa, udah nggak kerasa apa-apa. Kayak orang ngeblank lah pikiran tuh. Tapi hati saya tuh masih ingat. Jadi waktu itu saya tuh nyebut kalimat syahadat. Waktu si genderuwo nindih saya itu. Saya bilang ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebanyak 3 kali. Setelah saya baca syahadat, si genderuwo ini jerit. Kayak apa? Kayak balon dikasih udara terus kayak kempes itu, makanya wah gitu suaranya. Akhirnya saya tuh sadar. Saya tuh bangun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah saya tuh masih selamat. Saya pengen tobat ya Allah, kata saya. Saya mau buangin ilmu-ilmu kayak pengasihan apa gitu. Akhirnya saya ambil wudhu waktu itu tuh. Sholat malam supaya pikiran saya tuh tenang makanya. Nah setelah 4 tahun itu akhirnya saya bertemu tuh sama laki-laki yang mungkin itu jodoh saya ya Mang ya. Akhirnya saya tuh dibawa sama suami. Awal saya nikah sama suami itu kan nggak tahu kalau saya punya pengasihan. Nah rumah tangga itu awal tuh cekcok terus. Setiap menit tuh cekcok. Setiap hari tuh cekcok, nggak ada ademnya. Makanya dia tuh ngerasa aneh. Saya katanya punya istri kok kayak gitu terus. Sifatnya katanya kasar, suka marah. Dikit-dikit katanya marah. Nggak ada masalah tahu-tahu marah. Itu makanya. Rumah tangga aku kayak nggak enak lah. Bertengkar terus, berantem terus. Nah pada akhirnya itu malam saya tuh tidur sama suami yang sekarang. Suami tuh bilang gini, saya tuh katanya ngeliat tuh kayak lagi ngelonin. Kayak orang lagi ngelonin gini Mang Tapi mata saya itu putih semua. Mata saya putih semua, terus muka tuh katanya hitam. Kayak si genderuwo. Nah dia tuh nepuk bahu saya. Puk, kamu katanya ngapain liatin saya tidur kayak gitu? Saya posisi lagi tidur. Kata saya, siapa yang ngelonin kamu sambil ngeliatin? Saya nggak pernah ngelonin kamu, saya lagi tidur. Orang tadi kamu ngelonin saya, ya gitu. Udah aja tuh, situ udah beres. Nah, pagi itu saya tuh mau nyuci Mang sekitar jam 3. Nyuci tuh saya mah jam 4, jam 5, jam 10 malam, bahkan jam 11 malam. Nah kebetulan waktu itu saya tuh nyuci tuh jam 3 pagi. Suami saya kan masih tidur. Saya bangunin, Mas, ayo antar saya nyuci di belakang, saya takut. Udah sana katanya duluan, nanti saya nyusul. Akhirnya saya tuh ke kamar mandi, lagi beresin cucian, saya lagi nyuci. Nah saya tuh nengok ke jendela, nungguin suami. Datang belum, kok belum datang. Saya lihat lagi, tengok lagi, belum datang. Akhirnya saya nyamperin ke kamar lagi. Saya bangunin lagi. Mas, dari tadi masih tidur aja. Saya udah tungguin, dari tadi kok nggak datang, saya gitu. Ya udah katanya sana, nanti saya ke situ. Saya balik lagi tuh Mang nyuci. Udah nyuci, saya nengok lagi. Saya lihat udah bangun. Tapi itu di tengah-tengah pintu, hadapnya itu membelakangi saya. Sambil kayak ngulet gini tuh, tapi apa sih ininya tuh ditutupin. Apa sih Mang bahasa Jawanya tuh jitok apa sih? Itu ditutupin pakai tangannya dia. Posisi kayak gini nih, sambil ngulet. Nah saya kan nengok tuh, lihat jendela. Oh kata saya udah bangun. Udah saya lanjut nyuci, udah bangun. Akhirnya dia tuh datang tuh duduk di sebelah saya.
cuma kehalang sama jendela. Waktu itu jendela kamar mandi. Tapi saya lihat kakinya. Nyuci, terus saya lihat kakinya, oh masih ada. Ya udah saya lanjut nyuci lagi. Udah lama lagi berapa menit, saya lihat lagi, oh masih ada, sarungnya kelihatan. Kan pakai sarung. Nah, pas azan subuh itu, pas saya tengok itu udah nggak ada. Akhirnya saya nyamperin lagi tuh ke kamar. Mas, kamu tuh dari tadi udah bangun, ngapain tidur lagi? Ini kan udah subuh, ayo sholat. Siapa katanya yang bangun? Oh, dari tadi saya tidur. Masa? Saya kan kaget. Terus yang tadi nemenin saya nyuci siapa? Ya nggak tahu. Orang saya dari tadi tidur. Tuh. Di situ tuh saya tuh mulai ada rasa curiga lagi. Kalau si genderuwo itu datang lagi sama saya. Akhirnya saya cerita tuh sama suami. Saya pernah ngejalanin ritual pengasihan jala pancur. Saya pengen sembuh. Nah, setelah 4 tahunan itu saya berusaha mau nyopot ilmu yang pengasihan itu, Mang E. Itu dengan cara saya punya suami yang sekarang ini. Akhirnya saya dibawa tuh sama suami berobat. Masih di Indramayu lah berobatnya. Itu kayak semacam di Ruqyah, Mang E. Di Ruqyah itu selama 40 Jumat, Mang E. Setiap hari Jumat. Saya dari rumah tuh berangkat dari jam habis maghrib. Nyampe sana itu di Indramayu itu Isya lah. Ya mengikuti kegiatan kayak pengajian. Kayak gitu. Kayak jalanin toriko. Nah, akhirnya saya di situ tuh dibersihkan. Kalau awal ritual saya mandi kembang, nah sekarang saya pembersihan tuh mandi, tapi bukan mandi kembang itu, Mang E. Kayak satu contoh pencabutan kayak aura-aura negatif lah sama Pak Kiai itu. Akhirnya saya dipegang kepalanya sama Pak Kiai itu, saya tuh berontak. Saya lawan itu Pak Kiainya. Sampai saya mengucapkan kata-kata kotor waktu itu. Siapa kamu tuh? Ngapain kamu tuh mau nyembuhin saya? Saya nggak mau pergi dari badannya si ini nih, si Ayu nih, saya nggak mau pergi. Saya kasihan sama anak ini. Bilangnya gitu. Tapi dipaksa tuh, Mang E. Saya dikasih kayak semacam obat apalah, saya nggak tahu, dimasukin ke mulut. Saya tuh jerit. Panas badan saya. Sampai keluar muntah. Hitam muntahnya. Setiap Jumat kayak gitu, Mang E. Setiap Jumat. Udah sampai 40 Jumat itu, alhamdulillahnya tuh udah ada ketenangan sih. Udah kayak sedikit tenang. Terus setiap malam Sabtu itu udah nggak didatangin lagi. Ya akhirnya saya lebih memperdalam ilmu agama. Dibuangin semua yang kayak pengasihan itu saya udah nggak baca lagi. Sekarang saya mulai baca itu asma-asma Allah. Alhamdulillah itu saya udah tenang, saya udah bersih, saya udah nggak diganggu apa-apa lagi. Jadi dengan suami itu lanjut sampai sekarang? Lanjut sampai sekarang, alhamdulillah. Kalau anak-anak sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Waktu punya ilmu itu bisa kaya sebenarnya? Bisa kaya kalau sayanya mau, Mang. Dari genderuwo yang tadi ya? Iya. Kalau memang diiyakan, harta semua dikasih? Dikasih. Kenapa nggak mau? Kan dikasih harta. Nggak mau, Mang. Saya masih ingat sama Tuhan. Saya masih punya ingat sama anak, ingat sama keluarga. Saya mau pengen hidup bener. Oke, kabar Mas Yanto gimana sekarang? Sekarang masih sama istrinya. Masih pengen kembali nggak? Enggak, sekarang karena saya udah punya suami. Udah selesai semua urusannya? Udah selesai, ya. Kira-kira untuk penonton Malam Mencekam apa yang mau dibagikan sarannya? Sarannya, seandainya kalau punya rasa sakit hati sama suami itu, jangan kayak saya, jangan jalanin seperti saya. Intinya sabar, ikhlas, menerima apa yang ditakdirkan sama Allah itu ya, Mang.
Karena Allah itu maha melihat, maha tahu. Jadi apa yang kita perbuat itu akan ada balasannya. Ya. Baik dan buruknya perbuatan kita itu nanti akan kembali ke diri kita masing-masing. Dan tirakat ini juga nggak boleh sembarangan ya, harus ngerti dulu ya. Iya benar Bang Ai. Seperti Mbak Rahayu Iya, main langsung aja begitu ya, iya betul. tanpa tahu apa Efek asalnya, sampingnya iya. efeknya seperti apa. Iya. Oke, Sobat MM, jadi sekarang kita ini udah sampai di jembatan mana, Ji? Jembatan Sewo. Jembatan Kalisewo. Jadi di sini tuh ada banyak mitos ya dan juga ada legenda yang pernah kita dengar. Jadi langsung aja kita lihat nih. Pak, aku mau tanya, ini tentang apa ya, sejarah lah ya yang ada di jembatan ini. Di sini kan emang daya tariknya ini orang-orang yang lewat sini itu selalu ngelemparin koin. Sebenarnya itu tuh kenapa sih, Pak? Itu supaya buang kias saja, supaya menjaga keselamatan. Ya, kalau bisa sih orang Jawa Tengah itu nggak boleh lewat sini karena udah ada pantangan. Kenapa Pak bisa jadi pantangan Nggak gitu? tahu tuh. Karena dasarnya itu dari orang situ sih, orang Boyolali, orang Jawa. Karena udah pantangannya kayak gitu. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan nggak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member. Biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.